Pemirsa, memasuki berita pertama, Oknum Kepala Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, diduga merampas tanah keturunan warga. Tanah seluas 22 hektar sengaja dipasang papan. Tanah milik desa oleh Kepala Desa dengan alasan untuk pemukiman masyarakat. Tunggu lagi. Sengketa agraria kembali terjadi di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sejak tahun 1971, lahan tanah di kawasan sudah dikelola oleh keturunan dari keluarga Gunto, warga Desa Ujung Tanjung, perbatasan Tulung Selapan Ilir. Namun pada tahun 2021, sejak Kepala Desa Pengganti Antar Waktu atau PAU Abdi secara mengejutkan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik pemerintah desa. Gunto, satu dari 14 orang pemilik tanah tersebut, menjelaskan bahwa Kades Ujung Tanjung dianggap sudah merampas hak mereka tanpa alasan dan bukti yang jelas. Meski sempat ada mediasi bersama pemerintah kecamatan, namun tidak menemui titik terang. Meski pada tahun 2017 pihak keluarga Junto sudah memiliki surat bukti hak kepemilikan yang ditandatangani oleh Kades terdahulu, tapi Kades yang menjabat sekarang tetap bersikeras bahwa tanah itu milik pemerintah desa dan akan dibangunkan pemukiman masyarakat. Nah, ini seolah-olah dirampas atau dirampok oleh kepala desa. Karena lahan ini menurut pendapat lahan desa. Tapi menurut pendapat kami lahan ini adalah lahan keturunan. Karena lahan ini di tahun mulai dikerjakan oleh orang tua kita kan. Pun kita mulai tahun 1971 itu sampai sekarang. Karena di lahan sebenarnya dulu belum ada jalan dari PT Samora ini kan. Oleh karena kita tahu kepemilikan orang-orang di sini sebanyak 14 orang, kita ajak untuk dibagi lagi, dianui lagi, taruhlah kan diukur, dibagi sehingga terjadilah 2017 itu akhir itu pembagian lahan ini dianui lagi, taruhlah diurusi lagi. Kalau lama-lama 2012 itu kita amburi lagi seperti ini juga ya, kita pergawikan. Berapa luas lahan yang punya Bapak? Kalau kita Tahun 2018, di kawasan itu perusahaan PT Samora juga sempat membuat akses jalan di luar lahan izin lokasi dan terkena lahan mereka, namun sudah diselesaikan atas ganti rugi dengan dikembalikannya dalam bentuk satu kapling tanah untuk 14 orang pemiliknya. Gunto dan keluarganya mengaku akan tetap mempertahankan hak mereka dan berharap agar instansi terkait yakni Dinas Pertanahan Ogan Komering Ilir untuk bisa mengambil langkah serius agar upaya pengambilan paksa tanah mereka bisa dihentikan dan diselesaikan. Sementara itu, Kepala Desa Ujung Tanjung yang sempat ingin dikonfirmasi belum berkenan memberikan keterangan terkait permasalahan tersebut. Novan Wijaya, PAL TV.